Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kita ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi halaman 145 ya, di versi PDF halaman 147 tentang bab maja'a fil ghusli minal janabah atau minal janabah, yaitu tentang mandi karena junub. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' anil A'mash an Salim bin Abil Ja'di an Quraib an Ibnu Abbas an khalatihi Maimunah qalat wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan faghtasala minal janabah fa'al ina'a bishimalihi ala yaminih. Ini tentang tata cara mandi besar atau mandi junub nih. Jadi ya bibinya Maimunah nih itu menyiapkan air untuk mandi Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi ketika mandi junub ya fa'al ina'a bishimali ala yamini, yaitu memiringkan wadah dari kiri ke kanan alias diguyang, airnya itu diguyang atau nih. Faghasala kaffaihi. Nah, Nabi memulai dari membasuh kedua telapak tangannya. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i fa afada ala farjihi tsumma dalaka biyadil al-ha'id awil arda tsumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ihi thumma afada ala ra'si thalathan thumma afada ala sa'ili jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun wa fil bab an Ummi Salamah wa Jabir wa Abi Sa'id wa Jabir bin Mut'im wa Abi Hurairah. Jadi Nabi yang pertama mencuci kedua telapak tangannya, dicuci dulu ya. Jadi sunahnya itu dengan mencuci telapak tangan dulu ya, sama dengan wudhu kemarin. Kalau wudhu itu sunahnya telapak tangan dicuci dulu nih. Sebelum wudhu telapak tangan dicuci dulu baru kumu nih, baru kumu atau mengusap wajah langsung. Nah, beliau mencuci tangan dulu, kemudian memasukkan tangannya ke wadah, kemudian mengguyungkan air ke kemaluan Nabi dulu, dibersihkan dulu, kemudian menggosok dengan tangan beliau ke tembok atau tanah, kemudian berkumur mengisap air melalui hidung, istinsyak dulu, kumu istinsyak. Nah, baru kemudian membasuh kedua wajah beliau, kemudian beliau mengguyurkan air dari kepala, dari atas kepala 3 kali, kemudian mengguyur sisa tubuh, kemudian berpindah membasuh kaki. Jadi urutannya seperti itu nih. Sunahnya seperti, jadi awalnya itu seperti wudhu dulu, membersihkan kedua telapak tangan, kemudian kumu, istinsyak, membersihkan farjinya dulu, kemudian membersihkan wajah, kemudian baru mengguyang air, ya, diguyur dari atas ke bawah sampai kaki dan seterusnya dibersihkan. Nah ini yang tata cara mandi jinabah dari Kanjeng Nabi, dan ini ya hampir sama ya mungkin yang kita lakukan kalau ketika mandi junub
Tata caranya kurang lebih seperti ini. Jadi sunahnya itu dari atas dulu nih, dari atas baru kemudian ke bawah, diguyur dari atas. Wa bila qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayatasila minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi qabla ayyudkhilahuma al-ina. Jadi Nabi itu sebelum memulai mandi janabah, Nabi mencuci kedua telapak tangannya dulu, ini sama seperti wudhu, seperti hadis sebelumnya. Kemudian tsumma ghassala farjahu, kemudian farjinya dibersihkan, ya kemaluannya dibersihkan. Kemudian wa yatawaddau wudu'an lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya ketika mau salat. Ya, kata tadi yang membasuh wajah, tangan. Tsumma yusyarribu sya'raul ma'a. Tsumma yakhsi ala ra'si thalathan hasayat. Nah, kemudian beliau menyiram rambut, kemudian menciduk air, disiramkan ke kepalanya sebanyak 3 kali. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih wa huwa alladhi ikhtarahu al-ilmi fil ghusli minal janabah annahu yatawaddau wudu'a lis-shalat. Jadi ini yang disepakati oleh jumhur ulama, ketika sebelum mandi jinabat itu disunahkan kita wudhu dulu seperti wudhu ketika mau sholat. Jadi sebelum mandi besar ya wudhu seperti biasanya wudhu. Ya, anahu yatawaddau wudhu li sholat, wudhu dulu. Tsumma yufrihu ala ra'si thalatha marrat. Kemudian beliau mengguyurkan air dari kepalanya, dari atas. Tsumma yufidul ma ala sairi jasadihi tsumma yaghsilu qadamahi. Kemudian meratani airnya di badannya, diguyang semua badannya sampai kedua kakinya. Wal amal ala hadza inda alil ilmi wa qalu in ghamasal junub fil ma wa lam yatawadda ajza'ahu. Itu tadi sunahnya wudhu dulu. Tetapi kalau seumpama tanpa wudhu boleh. Jadi seumpama langsung mandi tanpa wudhu itu juga boleh. Ini dasarnya. Wa lam yatawadda ajza'ahu. Tanpa wudhu ajza boleh, cukup. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini adalah pendapat mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, mandi junub, mandi besar tanpa wudhu dulu itu boleh. Tapi kalau mau sunnah, ya sunnahnya wudhu terdahulu. Ngerti nggih? Oke, ini bab tentang jinabah. Jadi ini babnya nanti selanjutnya tentang junub semua, tentang jinabah semua. Dan yang perlu diketahui kalau mandi jinabah itu tentu harus semua anggota tubuh harus kena air. Jadi semua lekukan-lekukan, lipatan-lipatan itu harus dipastikan semuanya terkena air. Lipatan di siku, lipatan di kaki, lipatan daerah mohon maaf di daerah belakang, di daerah pantat gitu ya, bokong, itu semuanya harus kena air semua, dipastikan semuanya kena air. Nah, gitu ya. Bab hal tan udul mar'atu sya'raha indal ghusl. Bab apakah wanita harus mengurai ikatan rambut ketika mandi besar. Kalau seumpama ada wanita rambutnya itu dikepang atau dibunteli, ditaleni, apakah itu harus dicopot dulu, diuraikan? Nah, harusnya seperti itu. Wabila qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Said al-Maqburi an Abdullah bin Rafi an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah. Jadi Ummu Salamah tanya kepada Rasul, wahai Rasul, inni mura'atun asyaddu safra ra'si. Wahai Rasul, saya ini wanita yang mengikat rambut saya, rambut kepalanya diikat, dikepang. Kalau sekarang itu dikepang ini. Afa'an kudu li ghusl janabah, apakah saya harus mengurainya, diurai, dilepas ketika mandi junub, mandi besar? Qala la, tidak. Kata Nabi, innama yakfika antasi ala ra'sika thalatha hathayatin min ma'in. Cukup bagimu mengguyur kepalamu dengan air sebanyak 3 kali siraman. Enggak apa-apa, enggak usah dilepas nih. Tsumma tufidina ala sairi jasadikal ma fatat hurin. Kemudian
guyurkan, alirkan air ke tubuhmu, ke badanmu sampai bersih. Au qala fa idza anti qad tatahharti. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wal amal ala hadza inda al-ilm annal mar'ata idza tasalat minal janabah falam tanqut sya'raha anna dzalika yujzi'uha ba'da an tufidal ma' ala ra'sihi. Kesimpulan para ulama sepakat bahwasanya kalau wanita mandi junub, mandi besar dan rambutnya itu dikepang, dikuncir, maka boleh untuk tidak diurai, cukup dengan diguyang dengan air dari rambut kepalanya tanpa mengurai itu juga sudah cukup atau boleh. Nah ini hadisnya nggih. Jadi dari sini sudah jelas nggih. Sekarang bab majaa antata kulla sya'ratin janabah. Bab setiap pangkal rambut terdapat junub. Nah, ini adalah hadis yang kontra ya. Berlawanan dengan hadis sebelumnya. Kalau sebelumnya itu boleh rambut tanpa diurai. Kalau sekarang hadis ini itu seakan-akan nggak boleh. Ya rambut ya harus kena semua, harus kena air semua kalau hadis ini. Terus bagaimana menyikapi hadis ini? Wabila qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Al-Haris bin Wajih qala hadatsana Malik bin Dinar an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tata kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wattaqul wa anqul basyara. Setiap pangkal helai rambut terdapat junub. Setiap rambut itu statusnya junub. Maka basuhlah rambut dan bersihkan kulitnya. Nah ini kan berarti seakan-akan ya harus kalau kepang ya harus diurai gitu kan. Harusnya kan berarti berlawanan dengan sebelumnya. Qala Abu Isa hadisul Haris bin Wajih hadisun gharib la na'rifu illa min hadisi wa huwa syaikhun laisa bidzaka. Ya. Nah ini komentarnya Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadisnya gharib, statusnya itu gharib. Gharib itu tersendiri ya. Deweni atau cuma satu tok berbeda dengan yang lain itu namanya gharib. Wa huwa syaikhun laisa bidzaka. Dan di sini itu ada ya Haris bin Wajih. Ini perawi yang gak kuat ya, tidak layak untuk meriwayatkan hadis. Wa qad rawiya anhu ghairu wahid minal a'immah wa qad tafarrada bihadzal hadis an Malik bin Dinar wa yuqalu Haris bin Wajih wa yuqalu Ibnu Wajbah. Nah, disebutkan oleh ulama ternyata hadis ini tentang rambut itu harus kena air semua. Ternyata hadisnya kualitasnya adalah lemah. Nih. Jadi hadis ini adalah hadis dhaif. Maka yang dipakai mana? Hadis yang tadi atau ini? Tentu yang dipakai adalah hadis yang tadi, yang pertama, yaitu boleh mandi junub rambutnya tanpa diuraikan, tanpa dilepas. Kesimpulannya seperti itu nih. Jadi ini seakan-akan bertentangan, ternyata ketika diteliti, oh hadis yang kedua ini ternyata hadisnya lemah karena ada perawi itu yang syaikhun laisa bidzaka kualitasnya. Kualitasnya gharib. Oke, sekarang bab selanjutnya bab majaa fil wudu ba'dal ghusl, masih tentang mandi jinabah, mandi besar ya. Wabila qala hadatsana Ismail bin Musa qala hadatsana Syarik an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddau ba'dal ghusli. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu tidak wudu setelah mandi besar. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Qala Abu Isa hadza qaulu ghairi wahidin min al-ilmi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in alla yatawadda'a ba'dal ghusli. Jadi boleh setelah mandi junub itu tanpa wudu ya, tidak wudu itu boleh. Nah, terus bagaimana kalau mau sholat? Nah, kalau mau sholat boleh juga tidak tanpa wudu. Jadi mandi junub itu sudah mencakup wudu itu tadi. Jadi kalau seumpama setelah mandi junub, mandi besar, sudah bersih semua, dan kita langsung pakai baju, kemudian sholat zuhur seumpama ya, itu boleh tanpa harus wudu terdahulu.
Nanti di fikih, di usul fikih itu nanti juga dibahas, ada pembahasannya juga ya. Bahwasanya ada kaidahnya bahwasanya mandi junub itu sudah mencakup wudhu. Karena wudhu ini adalah hal yang istilahnya hal yang kecil nih. Sedang mandi junub ini hal yang besar. Jadi ketika sudah melakukan hal yang besar, hal yang kecil ini sudah tercakupi, sudah terlaksanakan otomatis seperti itu nih. Nah ini hadisnya ini. Jadi Nabi itu setelah mandi junub nggak usah wudhu, ya, tanpa wudhu, ya, karena statusnya sudah seperti wudhu dan beliau langsung sholat. Itu boleh. Ya. Oke. Bab maja'ah. Tapi tentu kalau mau sempurna ya wudhu ya. Kalau mau lebih baik habis junub, mandi junub besar diakhiri dengan wudhu itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik. Bab maja'ah idil taqal khitanani wajib al-ghuslu. Oke, bab selanjutnya. Apabila dua kemaluan ya maka harus mewajibkan mandi. Oke. Oke, di sini sebelumnya mohon maaf. Jadi karena kita membahas tentang fikih ya, dan temanya seperti ini mungkin agak tabu. Jadi penjelasannya harus detail ya, harus jelas. Jadi kalau kata guru saya, kata dosen saya, kalau membahas fikih ya tentang hal-hal seperti ini, itu ya harus jelas, harus dikatakan maksudnya apa ya. Khitanani itu maksudnya apa? Oh, khitanani itu maksudnya ya kemaluan perempuan dan kemaluan laki-laki. Jadi harus dijelaskan secara jelas. Fikih itu ndak bisa dengan apa ya bahasa sing kiasan. Harus jelas. Maksudnya ngene. Terus maksudnya itu bagaimana? Harus ya kita harus jelas. Meskipun mungkin agak tabu bagi kita ya. Tapi ini enggak apa-apa, harus seperti itu, harus jelas gini. Wabila qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Al-Walid bin Muslim anil Auza'i an Abdurrahman bin Qasim an Abi an Aisyah qalat idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusla. Oke. Jadi ini hadis riwayat Aisyah. Nah, riwayat Aisyah kata beliau, apabila kemaluan bertemu dengan kemaluan. Nah ini kan kalau kita baca sekilas kan nggak jelas nih. Kemaluan dengan kemaluan masa gimana? Apakah kemaluan laki-laki dengan kemaluan laki-laki? Kan bisa saja ya. Nah maksud di sini adalah kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Bertemunya zakar dengan farji, ya kalau secara jelasnya ya. Ketika bertemunya zakar dengan farji, maka faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi. Maksudnya mandi apa? Mandi junub atau mandi janabah, mandi besar. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, saya melakukannya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisnya Aisyah. Fa'tasalna, kemudian kami pun mandi, ini hadisnya. Kemudian Aisyah dan Rasul mandi. Sudah dijelaskan di hadis sebelumnya bahwasanya boleh ya mandi besar, mandi junub antara suami dan istri dalam satu bak, itu boleh. Nah ini sama faktasalna, kemudian Aisyah dan Rasul itu mandi bareng di satu bak, satu kolam. Mandi junub, mandi besar itu boleh. Dan ini menunjukkan keromantisan Kanjeng Nabi. Salah satu aspek keromantisan Kanjeng Nabi bahwasanya boleh suami istri mandi bareng dalam satu kolam gitu, satu kolam atau ya seperti itu ya. Nah ini maksudnya gimana? Itu tadi maksudnya jima, yaitu ketika melakukan jima atau hubungan suami istri. Jadi harus jelas. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah ya. Qala fil bab an Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Rafi bin Khadij. Nah, kebanyakan hadis tentang mandi junub, hadis tentang mandi junub, hadis tentang seperti ini itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah, istrinya Nabi sendiri. Nah, ini adalah suatu hikmah ya, suatu apa ya, pelajaran atau
keuntungan dari istrinya Nabi. Makanya istrinya Nabi itu kenapa kok banyak ya? Istrinya Nabi kan banyak ya. Kenapa kok banyak? Karena nanti dari istri-istri Nabi ini akhirnya muncul berbagai macam hukum-hukum Islam. Contohnya seperti mandi junub. Kalau bukan karena istri Nabi yang mengatakan tentang ini, tentang hukum-hukum tentang mandi besar, mandi junub, kita tidak akan tahu ya. Jadi makanya istrinya Nabi banyak itu ya biar aspek rumah tangga Nabi itu biar terekam. Nah, aspek rumah tangga Nabi, aspek tentang suami istri itu terekam dengan di banyak istri. Jadi nanti istri yang lain juga meriwayatkan, oh Kanjeng Nabi itu pernah gini loh gitu ya. Kata Aisyah pernah gini, kata istri yang lain pernah seperti ini Kanjeng Nabi. Nah, itu salah satu hikmah ya. Kenapa istri Kanjeng Nabi itu banyak? Itu salah satu tujuannya untuk merekam hal-hal yang berhubungan dengan keluarga ya, suami istri, tentang aspek fikih ya, tentang hukum Islam, tentang keluargaan itu. Nah, ini hadis tentang junub, hadis tentang mandi besar itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Karena di antara istri Nabi, salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah itu sendiri ya. Istri dari Aisyah itu yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Nah, ini sama juga dengan kenapa kok Aisyah itu dinikah ketika masih kecil ya, masih umur 9 tahun, masih kecil. Salah satunya karena itu tadi. Karena nanti Aisyah itu masih kecil, masih cerdas, umurnya masih muda, masih panjang, masih banyak menangi Kanjeng Nabi ya, menangi Kanjeng Nabi, tingkah perilaku Kanjeng Nabi, dan akhirnya bisa meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Dari masih cerdas, masih kecil, akhirnya banyak merekam tingkah laku Kanjeng Nabi, dan itu nanti yang menjadi hukum dalam Islam ya. Wabila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyab an Aisyah qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jawaza al-khitana wajibal ghus. Ya, jika ya bertemu dua khitan, bertemu ini maksudnya jima ya, melakukan hubungan suami istri, wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi. Maksudnya apa? Mandi besar, mandi junub. Qala Abu Isa hadis Aisyah hadisun hasanun sahihun. Nah, ini pas babnya mandi junub kelas 3 ikut ngaji ini ya. Pas awal tentang mandi junub. Ya, nanti ada juga ya bagi mandi junub tetapi yang belum suami istri. Nah, seperti kalian kan belum suami istri ya. Kalau ini yang babnya ini yang suami istri ya, yang sudah berumah tangga, bersuami istri. Nah, ini mandi besar disebabkan oleh jima ya, mandi besar sebabnya oleh jima, hubungan suami istri. Qala Abu Isa hadisun Aisyah hadisun sahih. Qala wa qad ruya hadzal hadis an Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin idza jawaza al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Wa huwa qaulu aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum. Ini sudah kesepakatan ulama. Hadis ini sudah jumhur ulama. Siapa aja? Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Aisyah, wal fuqaha min at-tabi'in wa man ba'dahu misli Sufyan as-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq qalu idzal taqal al-khitanani wajibal ghusl. Semuanya sepakat. Apa kesimpulannya? Idzal taqal al-khitanani wajibal al-ghusl. Jika bertemu, maksudnya di sini bertemu apa? Harus jelas. Iltaqa di sini maksudnya al-jima ya, jima hubungan suami istri. Al-khitanani dua khitan maksudnya apa? Yaitu hubungan suami istri antara dzakar dan farji ya, wajib al-ghusl. Dan dijelaskan lagi kalau fikih lebih detail ya. Sama dosen saya dulu juga ditanya ketika yang presentasi perempuan lagi ditanya, maksudnya gimana? Iltaqa itu harus jelas gitu ya. Ya maksudnya iltaqa atau jima ya, masuknya mohon maaf ya, kepala dzakar ke farjinya perempuan. Nah, itu baru maka harus wajib mandi. Itu ya dimaksud dengan jima. Jadi harus jelas yang dimaksud dengan jima iltaqa itu bagaimana. Kalau ketemu tok jarak jauh ya enggak gitu ya. Maksudnya ketemu itu ya sampai masuk ya, sampai masuk antara dzakar dan farji. Oke. Sekarang bab selanjutnya bab majaa annal ma minal ma. Nah, ini kalau secara bahasa ini agak susah
memahami. Air dari air, anal ma' minal ma'. Air itu dari air. Bagaimana maksudnya air dari air? Oke, kemudian hadisnya wabila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Yunus bin Yazid an Zuri an Sal bin Sa'id an Ubay bin Ka'ab qala innama kanal ma' minal ma' rukhsatan fi awal Islam tsumma nuhya anha. Maksudnya apa? Hadis innamal ma' minal ma' maksudnya al-ma' yang pertama mandi junub. Ya, jadi ma' yang pertama itu mandi junub, mandi besar. Minal ma' itu disebabkan oleh keluarnya air. Maksudnya apa? Air mani gitu ya. Jadi al-ma' minal ma' maksudnya mandi junub disebabkan oleh keluarnya air mani. Oke. Wabila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abdullah bin Barak qala akhbarana Ma'mar an Zuri bi hadzal isnad mislu qala bi sahada hadisun sahih wa inna ma kana al-ma' minal ma' fi awal Islam thumma nusiya ba'da dzalik. Awalnya ini hadisnya seperti itu ya. Mandi junub karena keluar air mani. Padahal tidak harus keluar air mani. Mandi besar tidak harus keluar mani. Contohnya tadi itu suami istri hubungan suami istri, kalau seumpama tidak keluar mani tetap harus wajib mandi besar. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini kan hadisnya mengatakan wajib mandi besar kalau keluar air mani. Tetapi ini hadisnya dihapus. Kenapa? Karena tidak harus keluar air mani, harus mandi junub. Bertemunya dua khitan atau jima tanpa keluar mani, hubungan suami istri tapi tidak harus sampai keluar mani, gitu ya. Itu tetap harus wajib mandi junub, mandi besar. Maksudnya seperti itu. Tsumma nusiya ba'da dzalik hakadza rawa ghairu wahid min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ubay bin Ka'ab wa Rafi' bin Khadij. Karena kalau kita memahami hadis ini tok ya tanpa memahami hadis yang tadi, oh berarti mandi junub itu kalau keluar air mani. Oh berarti kalau kita berhubungan suami istri jima tanpa keluar air mani nggak harus mandi junub dong. Nah kalau kita hanya memahami hadis ini, makanya hadis ini dihapus, dinasakh dengan hadis yang tadi. Bahwasanya meskipun tidak keluar air mani kalau berhubungan suami istri iltaqo, masuknya kepala dzakar ke farji perempuan, maka tetap harus mandi junub, mandi besar. Jadi ya, tidak harus keluar air mani. Wa qadara wa ghairu wahid min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ubay bin Ka'ab wa Rafi' bin Khadij wal amal hadza inda aksar ulama ala annahu. Nah, ini ya kesimpulannya. Idza jama'a ar-rajul imra'atau fil farji wajaba alaihima al-ghuslu wa illam yunzila. Nah, ini kesimpulannya. Idza jama'a ar-rajul imra'atahu, jika menjima, melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan istrinya fil farji, di dalam farjinya, wajaba alaihima al-ghusl, maka wajib bagi keduanya yang laki-laki dan perempuan al-ghuslu, wajib mandi. Wa illam yunzila, yang terakhir, meskipun tidak keluar, maksudnya apa? Tidak keluar air mani. Tidak keluar air mani, tetap harus mandi junub. Wabila qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarik an Abil Jaffaf an Ikrimah an Ibn Abbas qala innamal ma'u minal ma' fi ihtilam. Hadis selanjutnya, innamal ma' minal ma' fil ihtilam. Wajib mandi besar karena keluar air mani di dalam mimpi. Maksudnya mimpi apa? Mimpi basah. Nah, ini wajib. Jadi kalau seumpama ada yang mimpi basah, mimpi kemudian bangun-bangun kok basah, ya maksudnya basah apa, harus jelas lagi ya, mohon maaf. Mau basah, dilihat kok sarungnya basah nih, kok celananya basah, katoknya basah bagian situnya, maka dia wajib mandi gitu nggih. Jadi yang kedua ini keluar mani disebabkan apa? Karena mimpi basah. Bahasa Arabnya ihtilam. Apa namanya? Ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Qala Abu Isa sami'tu al-Jarud yaqul sami'tu Waqi'an yaqul lam najid hadzal hadis illa inda Syari. Qala Abu Isa wa Abul
Jaffaf ismu Dawud bin Abi Auf wa yurwa an Sufyan as-Sauri qala hadatsana Abu Jawa kana murdian qala bi Safi an Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zubair Thaha wa Abi Ayyub wa Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-ma' min al-ma'. Bab selanjutnya bab maja fi man yastaiqidu fayara balalan wa la yadhkuru ikhtilaman. Bab bangun tidur melihat ada basah tetapi tidak mimpi basah. Tetapi tidak mimpi gitu ya. Keluar air mani basah tetapi tidak melalui mimpi, enggak ada mimpinya. Itu bagaimana? Gak mimpi kok tiba-tiba basah gitu ya. Wabila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ahmad bin Khalid al-Hayat an Abdullah bin Umar an Umari an Ubaidillah bin Umar an Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya, "Anir rajul yajidu al-balal wa la yadhkur ikhtilaman?" Tanya Aisyah, bagaimana ada seorang laki-laki kemudian bangun tidur menemukan basah, yang sarungi basah ya. Kok ingin disori basah gitu ya. Tetapi tidak mimpi. Ya, ada kan seperti itu ya. Basah, keluar air mani, tapi tidak ada mimpinya gitu ya. Qala, gimana kata Kanjeng Nabi? Ya tasilu, tetap harus mandi. Wa anir rajul yara anna qad ihtalama wa lam yajid balalan. Meskipun dia itu tidak mimpi, tidak ada mimpinya, tapi tetap menemukan ini kebalikannya ya. Wa anir rajul yara anna qad ihtalama, kebalikannya. Kalau ada orang mimpi, ya mimpi basah. Maksud mimpi basah itu mimpi kayak gitu-gitu ya, mimpi di mimpinya. Tetapi tidak menemukan basah di sarungnya, tangi-tangi lu gak teles gitu ya. Nah, itu kan ada juga ya. Jadi kebalikannya, kalau ini mimpi tapi bangun tidur tidak basah, nggak teles. Terus bagaimana? Kata Nabi qala la ghusla alai, tidak wajib mandi. Kebalikannya nggih. Paham dari sini? Paham tuh? Kalau ini untuk para santri ya. Kalau tadi kan untuk yang suami istri ya. Kalau ini mandi junub yang tanpa jima. Ini mimpi ya. Jadi kalau seumpama mimpi seperti itu, biasanya itu mimpinya mimpi yang kayak gituan ya. Mimpi yang enak-enak lah, mimpi enak-enak. Kok tidak keluar mani? Didelok tak cek loh. Dicek kok nggak ada yang keluar gitu ya. Kok kayaknya tadi mau keluar nggak keluar gitu seumpama ya. Kok nggak basah, maka tidak wajib mandi. Qalat Ummu Salamah ya Rasulullah hal alal mar'ati dzalika ghuslun? Qala na'am. Inna nisa syaqaiqur rijal. Kata Aisyah, bagaimana kalau terjadi di perempuan? Ada perempuan seperti itu? Sama. Perempuan kalau mengalami hal itu, sama hukumnya. Jadi kalau perempuan kok mimpi kemudian keluar air basah, maka wajib mandi. Kebalikannya perempuan tidak mimpi, sama ya, tidak mimpi kok basah mandi. Mimpi tidak keluar air, tidak mandi. Ini sama dengan perempuan. Wa qala bisa wa inna ma rawa hadzal hadis Abdullah bin Umar bin Ubaidillah bin Amr hadis wa Aisyah fi ar-rajul yajid al-bal wa la yadhkur ihtilaman wa Abdullah bin Umar da'afu ya bin Sa'id min kibar hifdhi fil hadis wa qala wa wahid min al-ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'in idza sayqadha rajul fara'a billatan ana yaghtasil wa qala sunna asari wa Ahmad wa qala ba'du ilmi tabi'in inna ma yajibu 'ala al-ghuslu idza kanat al-bala billata nutfah wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq wa idza ra'a ihtalaman wa lam yara billatan fala ghusla alai inda amati al-ilm. Jadi ya, kalau semua mimpi kayak gitu, kesepakatan ulama, mimpi tapi kok nggak basah, maka tidak wajib mandi. Ini sama dengan perempuan. Saya baca-baca di syarahnya, tetapi biasanya kalau untuk perempuan itu jarang terjadi. Nih. Perempuan jarang terjadi hal seperti itu. Oke, bab maja fil mani wal madi. Oke, satu lagi terakhir. Bab tentang mani dan madhi. Jadi harus paham ya. Ada yang namanya mani, ada namanya madhi. Kalau tadi itu mani yang kita bahas ya, itu mani atau sperma, bahasa Indonesia sperma. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Amr as-Sawaq al-Bakhli qala hadatsana Husaim an Yazid bin Abi Ziyad at-Tawil qala wa hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Husain al-Ja'fi an Zaidah an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Lail an Ali qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil madhi. Tanya tentang madhi qala
minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Qala fil bab anil Miqdad bin Aswad wa Abi bin Ka'ab. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Kalau keluar madhi itu tidak wajib mandi besar. Kalau keluar mani wajib mandi besar. Oke, sekarang madhi itu apa? Ciri-cirinya nggih. Kalau madhi, mani dulu deh, mani dulu. Jadi harus jelas ya perbandingan mani dan madhi. Kalau mani itu biasanya keluar dengan diiringi rasa nikmat, dengan diiringi rasa enak, itu namanya mani. Jadi kalau mani keluar itu ada rasa enak, ada rasa kenikmatan ketika keluar. Kalau madhi kita bandingkan, kalau madhi itu keluarnya tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa enak ya, tidak ada rasa apapun ya, biasa kalau madhi ya. Kalau mani itu keluarnya biasanya muncrat ya. Jadi harus jelas nih, harus biasanya muncrat, menyembur. Di Al-Qur'an lupa ya, di juz 30 itu ya. Min ma'in dafiq ya, min ma'in dafiq, dari air mani yang muncrat. Mani biasanya muncrat, kalau madhi tidak muncrat ya. Kalau mani biasanya setelah keluar itu kemudian lelah, ada rasa lelah, capek. Kalau madhi tidak. Madhi keluar itu biasanya ketika dalam keadaan syahwat, ketika atau sebelum jima ya. Sebelum jima atau ketika pemanasan gitu ya. Biasanya keluar cairan, nah itu namanya madhi. Jadi ketika lagi syahwat, lagi puncak gitu ya, itu biasanya diawali dengan madhi dulu. Kalau ada cairan, ya itu madhi dulu. Nah, kemudian madhi itu cairannya bening. Ya. Kalau mani itu kental. Ya, mani itu kental seperti adonan. Ya, kayak adonan, terus baunya itu seperti tepung. Ya. Macam-macam ya, ada yang seperti tepung, ada yang kayak kaporit gitu ya. Nah, ini perbedaan antara mani dan madhi. Oke, sekarang kalau madhi, keluar madhi itu tidak wajib mandi. Jadi biasanya kalau lagi syahwat, lagi biasanya keluar madhi dulu, permulaan. Jadi diawali dengan madhi. Dan itu hukumnya najis. Kalau mani hukumnya suci. Jadi kalau sarung kena madhi, maka sarungnya menjadi najis. Tapi sarung kena mani, sarungnya tidak najis. Boleh dipakai sholat, boleh. Ya, tapi ya agak gimana gitu, agak jorok ya. Ya baik cari sarung yang bersih gitu ya. Jadi mani itu bersih, suci. Kalau madhi najis. Kalau mani wajib mandi besar, kalau madhi tidak wajib mandi, tapi hanya wudhu, dibersihkan wudhu. Oke, ini biar jelas ya. Wa qad ruwiya an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghusl. Wa huwa qalu amati al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'da wa bi yaqul Sufyan wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihi ma binal husna bi hurmati amitna fi tariqati wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.